Halo teman-teman sekalian, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sungguh bersyukur kita bisa ketemu lagi di dalam acara podcast Peremi yang ketiga, teman-teman sekalian. Ya, saat ini seperti biasa dan juga kita sudah kenal, kita akan bersama-sama sharing mengenai sebuah tema, yaitu santuy saat teduh cuy. Dan kita bersama dengan Semu, Eni Mariani. Iya, apa kabarnya Semu? Baik, Wah, sehat. gimana kegiatan sehari-hari belajar mengajar? Ya, puji Tuhan lancar ya, walaupun di masa pandemi ini itu Iya. banyak tantangan, tapi ya masih tetap bisa dilakukan. Iya, puji Tuhan ya, luar biasa. Ya, kita bertemu lagi dengan Semu setelah kemarin beberapa waktu lalu kita juga sharing bersama dengan Semu tentang masa depan, begitu ya teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema santuy saat teduh cuy. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa dulu ya Semu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini kami bisa kembali lagi menyapa anak-anak-Mu melalui podcast ini ya Tuhan. Biarlah melalui podcast ini sungguh kami semua boleh mengerti betapa pentingnya, betapa kami bisa mendapatkan banyak hal ketika kami melakukan saat teduh. Tolong kami ya Tuhan, Semu juga yang sebagai narasumber sungguh boleh mengerti segala pergumulan kami dan boleh melihat pergumulan itu dari sudut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman sekalian. Nah, begini Semu yang menjadi pergumulan kami ketika membuat sebuah tema saat teduh cuy ini kan. Nah, yang melihat keadaan di dalam lapangan di antara anak remaja sendiri, melihat saat teduh itu menjadi sesuatu yang langka, menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Nah, menurut Semu sendiri dari seorang konselor begitu melihat peristiwa ini, keadaan ini, kenapa begitu Semu bisa anak-anak remaja ini sulit sekali saat teduh? Ya, dunia remaja memang dunia yang sedang mengalami banyak pergolakan. Kalau kembali secara psikis kan mengalami banyak perkembangan. Nah, kalau dari jam tidur tadi dibahas, maka remaja memiliki jam tidur lebih banyak. Perkembangan mereka seperti itu memang teorinya. Jadi memiliki jam tidur lebih banyak, biasanya lebih males, mager ya, males gerak. Dan juga grup gapatar nih. Apa itu semua? Grup gerakan apa-apa bentar ya, Grup apa-apa bentar gitu. Jadi hal itu yang mempengaruhi komitmen, apalagi bicara tentang saat teduh. Makanya tadi dibilang hal yang langka memang benar, tetapi di dalam itu kan teorinya seperti itu ya. Namun kita memiliki satu kebutuhan sebenarnya di dalam diri kita. Kebutuhan yang harus terpenuhi mau tidak mau. Ada satu ruang di dalam diri kita. Makanya manusia itu kan terdiri dari 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Maka rohnya itu membutuhkan Allah di dalam hidupnya. Jadi mau nggak mau engkau gapatar, mau engkau mager, tetap harus terpenuhi kebutuhan tersebut gitu. Nah, tadi bicara tentang kenapa langka gitu ya. Karena beberapa alasan. Pertama, kemungkinan ya selain tadi yang saya sebutkan, kemungkinan juga karena aktivitas yang begitu padat. Banyak remaja sekarang kan dari orang tua yang memahami tentang nilai-nilai pendidikan yang demikian tinggi, membuat orang tua juga memberi les kepada anak-anak mereka, terutama kepada remaja ya. Les ini, les itu, banyak sekali les yang kadang-kadang orang tuanya yang bekerja aja udah pulang jam 6, jam 7 sore, jam 6 sampai jam 7 malam. Anaknya jam 9:30 baru pulang. Lebih sibuk daripada orang tuanya yang bekerja gitu, jadi les. Nah, itu aktivitasnya demikian padat. Karena orang tua juga menyadari, di orang tua sekarang itu sangat menyadari kualitas akademis, kualitas dan juga nilai-nilai hidup bagi para remaja. Itu yang membuat mereka mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti banyak les. Gitu. Aktivitasnya padat sekali. Belum lagi bicara tentang hobi gitu ya. Hobi main basket, aku mau main basket dulu, itu hal yang menarik seperti itu.
Kemudian yang kedua itu karena sosialisasi. Di masa remaja ini masa-masa di mana kepengennya tuh mandiri, keluar dari rumah atau lepas dari orang tua, karena memang ada area kemandirian. Itu membuat remaja itu suka bersosialisasi, berteman, bersahabat semakin lebih banyak gitu. Baik secara fisik, dia bertemu dengan temennya gitu, dia kopi darat dengan temennya, ayo kita nongkrong yuk, di mana tuh nongki kita nongki bareng gitu ya, kita ngopi gitu, atau ngopi atau ngeteh dan ngejus dan lain sebagainya gitu. Lalu secara sosial media mungkin dia nggak nongki di kafe, tetapi dia tuh main sosial media di rumah gitu. Nah itu juga mempengaruhi fokusnya untuk lebih banyak melakukan hal-hal seperti itu, karena menarik kan gitu. Dan kayaknya enjoy nih, aku melakukan ini, kayaknya saya seneng deh, kayaknya saya bahagia deh dalam hal itu. Kemudian ketiga tuh, ini yang penting, ada nggak komitmen nih di dalam diri remaja? Karena fokus-fokus kepada hal-hal yang kelihatan physically gitu ya, yang menyenangkan buat dirinya, kadang-kadang itu mengurangi fokus dan juga komitmen kepada remaja. Karena di dalam komitmen itulah tercipta satu tindakan untuk mau melakukan secara rutin saat teduh. Jadi 3 hal ini mempengaruhi di dalam remaja melaksanakan saat teduh. Atau mungkin kalau semua bilang tadi kan, apakah ini saya lihat begini, apakah karena misalnya karena hidup sosial yang begitu padatnya, yang begitu serunya, sehingga yang namanya saat teduh itu kesannya kan saat teduh ini sendiri nih kan dengan semua ya, dia kan sendiri. Jadi ini yang membuat, apakah ini yang akhirnya membuat presentasinya itu sedikit orang yang saat teduh? Gitu. Bisa jadi ketika sendiri, aduh aku bete nih, kayaknya nggak asik kalau sendiri. Oke, kalau berdua bisa deh. Belum tentu loh saat teduh bisa berdua, memang bisa, tetapi apakah komit nggak untuk betul-betul fokus kepada firman Tuhan? Jangan-jangan akhirnya lebih banyak ngobrolnya daripada fokus ke firman Tuhan kan gitu. Sedangkan saat teduh itu adalah kontemplasi pribadi kepada itu kontemplasi itu istilahnya boleh jelasin perenungan pribadi kepada Tuhan. Gitu. Perenungan pribadi. Jadi saat teduh itu apa sih sebenarnya? Kembali saya jelaskan, ini adalah perjumpaan setiap hari. Perjumpaan setiap hari dengan Tuhan. Kalau ngomong setiap hari berarti Senin, Selasa ada, Rabu ada, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Setiap hari dengan Tuhan. Melalui apa nih? Melalui doa. Setelah berdoa, kemudian membaca firman Tuhan. Enggak berhenti sampai membaca firman Tuhan, karena itu cuma sifatnya renungan aja. Tetapi apa yang kalau tadi membaca firman Tuhan mungkin berpikir, oh ya udah aku baca renungan aja gitu ya. Bukan hanya itu saja, tetapi merenungkan kembali apa sih suara Tuhan hari ini kepadaku, lalu bertindak untuk itu. Jadi kontemplasi atau disebut saat teduh dengan Tuhan ini berjumpa dengan Allah secara pribadi, engkau dengan Allahmu, dan itu yang mengisi dimensi rohani ini. Mau gak mau, suka tidak suka harus melakukan, karena itu adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Yang diuntungkan, yang apa namanya, itu menjadi dampak positif bagi diri kita. Gitu. Jadi saat teduh itu adalah sebuah perjumpaan pribadi setiap hari dengan Tuhan, dan juga untuk memenuhi makanan. Kalau semua bilang tadi rohani ya, ada 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh ini juga butuh makan, yaitu dengan saat teduh tadi. Nah, yang masih jadi saya mau semu kira-kira seperti apa contoh seseorang yang kerohaniannya sedang kering gitu, atau yang rohnya ini sedang butuh makan, itu seperti apa orangnya? Biar anak-anak remaja juga ngerti gitu ya kan, ciri-ciri orang yang kering itu, yang butuh makan rohani itu, biar anak remaja juga ngerti. Jangan-jangan selama ini yang bahkan yang sering ke gereja pun rupanya dia kering begitu kan. Nah, ya silakan. Ya, ciri-ciri rohani yang kering yang pertama pasti nggak mau berdoa. Merasa rugi kalau aku berdoa, rugi
Tapi kalau saya saat teduh rasanya membosankan. Nah, mulai merasa bahwa itu bukanlah hal yang terpenting buat saya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak mau berkumpul bersama kawan-kawan seiman. Merasa gerah gitu. Saya lebih baik deh kumpul sama teman-teman yang seiman. Karena mereka lebih asik, mereka juga ngobrolnya jadi ngobrol-ngobrol hal yang duniawi aja gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya itu yang tadi, yang kedua itu menjauhkan diri dari persekutuan ibadah ya, persekutuan dengan saudara seiman, juga dengan enggan ke gereja, itu juga ciri-ciri dari rohani yang kering. Kemudian mulai muncul tindakan-tindakan yang salah dilakukan, perkataan-perkataan yang tidak jadi berkat. Itu akan otomatis, karena ketika kita kering, rohani yang kita kering, maka apa yang mengisi? Yang mengisi adalah hal duniawi, dan itu dominan mempengaruhi perilaku kita, bahkan pola pikirnya juga jadi negatif, juga sensitif gitu ya, mudah baper nih. Nah itu juga ciri-ciri loh rohani yang kering gitu. Nah kalau ciri-ciri rohani yang betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan, dia pasti selalu punya komitmen. Tuhan bilang saat teduh adalah perjumpaan setiap hari dengan Tuhan. Maka sewaktu pagi hari itu saya mau bertemu dengan Tuhan dulu sebelum saya pegang HP. Sebelum saya lihat chatting temen deh, saya mau bersaat teduh dulu di hadapan Tuhan. Ada satu komitmen, ada satu kerinduan, dan kamu merasa bahwa saya yang memang membutuhkan Tuhan kok. Bukan Tuhan yang harus menunggu saya, memanggil-manggil saya, tapi memang saya yang membutuhkan Tuhan dalam hidup saya. Nah itu kebutuhan, ada satu kebutuhan, ada satu kerinduan. Yang kemudian kedua, membaca firman itu sesuatu yang menyenangkan, seperti mendapatkan harta gitu. Wah ini luar biasa ya Tuhan bicara hari ini, dengan penuh antusias, semangat. Kalau ini anak remaja malahan begitu baca satu pasal ngantuk, tolong gitu ya. Dan kemudian perilakunya tuh kelihatan, ada buah roh di dalam dirinya, kan ada 9 buah roh tuh, maka muncul itu di dalam perilakunya. Kelihatan kok anak yang bisa dekat dengan Tuhan, anak yang jauh dari Tuhan itu akan kelihatan dan dirasakan oleh orang lain. Ketika orang lain melihat, kamu luar biasa ya, kayaknya hari ini saya diberkati dengan kamu duduk tenang aja di samping saya itu. Saya merasa diberkati oleh kehadiranmu gitu loh. Kemudian juga melalui perkataan kita akan menjadi perkataan-perkataan yang penuh dengan firman Tuhan yang memberkati orang lain, perkataan-perkataan yang positif gitu, yang membangun orang lain. Itu sih ciri-cirinya secara umum ya. Iya, luar biasa ya. Ternyata kita bisa ketemu loh bahwa kita tuh sedang kering itu seperti apa. Udah nih teman-teman ya yang sudah mulai mungkin merasa bahwa kayaknya aku mau mundur sedikit nih dari persekutuan. Nah itu sebenarnya jangan-jangan sedang kering, atau bahkan merasa bahwa aku merasa doa tuh kayak apa ya, kayak aneh, kayak ngomong sendiri. Nah itu berarti sedang kering ya kan. Bahkan mungkin bahkan ini yang sering kita anggap remeh, baca firman Tuhan yang biasanya ngantuk tuh. Nah itu jadi pelajaran yang sangat-sangat perlu kita perhatikan, kita koreksi dalam diri kita. Itu artinya kalau kita sedang merasakan hal itu di dalam kehidupan pribadi kita, ingat engkau sedang kering, dan itu sebabnya kita harus saat teduh teman-teman sekalian, luar biasa. Nah ini menurut semu ini satu buah kayak garis penegasan menurut saya, seberapa pentingkah menurut semu kita itu saat teduh. Iya. Remaja mungkin tahu bahwa saat teduh doa adalah nafas kehidupan gitu ya. Kalau kita bicara nafas, bayangkan bisa nggak kita per 5 detik, 10 detik, atau yang memang hobi berenang tentu lebih tahan nafas gitu, lebih lama ya. Atau 5 menit nggak bernafas. Coba aja kita tutup hidung kita terus kita nggak bernafas selama 5 menit, tahan nggak? Nggak akan tahan. Kemungkinan yang terjadi adalah bisa kekurangan oksigen, jantung kita jadi duduk. Ada suatu sirkulasi dan mungkin sesuatu yang bisa menyebabkan terjadi sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita. Begitu juga dengan doa. Doa merupakan nafas kehidupan, jadi sangat penting banget. Apalagi memang saat teduh ini mengisi
dimensi rohani kita, suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau bertanya penting, sangat penting banget gitu. Dan ketika kita bernafas dengan Allah, melalui saat teduh kita dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah, maka itu akan membuat kita itu mendatangkan kekuatan kepada diri kita. Ada 3 hal sebenarnya kenapa saat teduh berguna gitu ya. Yang pertama tentu membuat kita semakin bertumbuh di dalam kerohanian kita, bertumbuh di dalam iman kita. Kalau di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka perlu sekali saat teduh kita bersama Tuhan melalui doa dan firman Tuhan membuat iman kita bertumbuh. Kemudian ada lagi di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi artinya bahwa ketika kita bersatu kepada Tuhan, iman kita sedang bertumbuh kepada Tuhan, maka kita harus melakukan itu di dalam kehidupan kita, bertindak di dalam kehidupan kita. Apa yang Allah ajarkan hari ini kepada saya, maka iman kita bertumbuh. Kemudian yang kedua, saat teduh itu sebagai suatu kekuatan. Tadi kan saya jelaskan bahwa saat teduh itu merupakan nafas kehidupan. Kalau kita nggak punya nafas, kita akan mati lemes, kita akan lemes atau setidaknya pingsan gitu ya. Maka di dalam, kalau ditarik ke dalam aplikasi rohani, saat teduh itu merupakan suatu kekuatan yang menguatkan kita sepanjang hari itu melewati. Kadang-kadang kita nggak tahu hidup kita ya. Kalau lagi beruntung, kalau lagi hokinya datang, oke, kita senang, happy gitu. Tapi kalau ada suatu masalah yang tiba-tiba datang, kita nggak tahu, kita nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi. Maka ketika ada masalah dan kita sudah bersatu teduh, kita akan siap menghadapi itu. Ada satu kekuatan daripada Allah yang menyertai kita. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan ketenangan. Di dalam Mazmur 62 ayat 1 dikatakan, hanya dekat pada Allah aku tenang. Dekat itu melalui apa? Melalui saat teduh dengan Tuhan di pagi hari. Nggak pegang HP dulu. Kemudian kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Kira-kira berapa lama sih saat teduh itu? Saat teduh yang efektif ya 1,5 jam atau 20 menit itu sudah cukup. Kalau untuk para siswa ya karena buru-buru udah mau sekolah, menyiapkan perlengkapan dan lain sebagainya, 20 menit udah cukup. Jangan dulu ambil HP-mu gitu ya. Atau kalau memang ada Alkitab di elektronik di HP-mu, ya udah pakai itu, tapi jangan tergoda nih lihat aplikasi yang lainnya. Berapa like hari ini ya kan? Udah komen gak sih? Berapa yang follow itu? Aduh penasaran. Oh iya deny it dulu ya, abaikan itu dulu. Jadi meningkatkan ketenangan. Makanya orang yang bersaat teduh itu nampak dan dia kelihatan sih lebih tenang, lebih banyak senyum gitu ya, dan lebih wajahnya juga lebih enak dilihat ya, kayak lebih teduh gitu, karena ada aura, ada kemuliaan Tuhan yang menyinari dalam hari itu. Sangat penting guys, wah luar biasa ya. Jadi semua kan kita udah bahas tadi tentang saat teduh ya, tentu kita juga perlu kayak kasih contoh begitu cara saat teduh begitu. Kenapa? Karena sekarang itu dunia ini penuh dengan tutorial semua. Iya kan? Apalagi dunia apalagi anak remaja kan. Aduh, aku nggak pernah saat teduh, nggak tahu gimana caranya begitu ya kan. Jadi kita perlu kayak tutorial. Sekarang saking ngerinya tutorial, masak air pun ada tutorialnya, minum air pun ada tutorialnya. Nah, itu makanya sepertinya saya pikir kita harus kasih kayak contoh juga gitu, gimana sih cara saat teduh itu semua gitu. Iya. Kalau yang para YouTubers itu udah sibuk dengan tutorial gitu ya. Nah, makanya hari ini saya juga memberikan tutorial deh. Tutorial saat teduh. Santuy. Gimana tutorialnya? Pertama, tentu perlu persiapan. Persiapannya apa? Letakkan Alkitab di depan, di hadapanmu, lalu kemudian di dalam persiapan itu menenangkan hati di hadapan Allah. Menenangkan hati artinya apa? Kadang-kadang kita lagi punya masalah,
lagi mikirin, aduh nih baru bangun nih, belum kerjain PR, aduh nih baru bangun nih, saya harus minum air putih dan lain sebagainya, aduh sakit perut nih, dan lain sebagainya gitu ya. Nah maka diatur waktunya gitu loh, diatur waktunya kapan, waktu yang udah artinya terutama kalau namanya pagi hari itu ya, mau membersihkan diri itu kan memang nggak bisa nggak bisa ditunda-tunda gitu ya, lakukan itu dulu, baru setelah itu udah tenang, perut udah tenang, baru saat teduh gitu ya. Maka tenangkan hati di hadapan Tuhan dengan segala masalah itu, coba ditepikan dulu. Tuhan, saya memang lagi punya masalah nih, masalah saya sangat berat, tetapi saya mau menghilangkan itu dulu dari pikiran saya, lalu saya akan menenangkan hati di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, perlu berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk saya bisa membuka mata dan telinga rohani saya agar saya bisa mendengar suara Tuhan. Nah, semua akan bacakan di dalam Mazmur 119 ayat 18 dikatakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Maka hal yang menutupi kita untuk kita mampu mengerti firman Tuhan adalah mata kita, telinga kita secara rohani yang tidak mampu melihat kebenaran Allah. Oleh karena itu cuma Allah yang dapat menyingkapkan itu di dalam pribadi kita. Makanya perlu berdoa. Pagi hari pertama doa syukur dulu karena Tuhan sudah memberikan perlindungan. Kemudian yang kedua, meminta Tuhan, saya mau menenangkan hati di hadapan Tuhan, tolong saya supaya nih pikiran-pikiran atau masalah saya ini dapat reda gitu, atau dapat saya singkirkan gitu. Kemudian yang ketiga, Tuhan tolong saya tahu bahwa saya nggak mengerti firman-Mu, Tuhan tolong singkapkan mata rohani saya, telinga rohani saya, supaya saya dapat melihat keajaiban-keajaiban Taurat Tuhan hari ini. Oke. Jadi itu yang pertama ya. Nah, yang kedua ada lagi nih. Yang kedua itu membaca. Membaca yaitu memerlukan pendengaran telinga rohani yang baik. Maka bacalah firman Tuhan. Begitu kalian baca firman Tuhan, bila perlu jangan pakai handphone ya, punya Alkitab di rumah, supaya tidak tergoda lihat aplikasi yang lainnya nih, gawat nih kalau begitu. Maka bacalah firman Tuhan 1, 2, sampai 3 kali. Bacalah seolah-olah kamu baru membacanya. Mungkin kamu sudah membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu udah bolak-balik berkali-kali. Oh, itu luar biasa. Sudah hafal gitu ya. Luar biasa ya kalau remaja seperti itu. Langka banget gitu ya. Nah, mungkin kamu udah hafal gitu loh ayat itu. Tetapi bacalah seolah-olah baru hari itu membaca pertama kali. Jadi sangat antusias. Bacalah Mazmur 119 ayat 1 sampai Mazmur 119 ini panjang sekali ya. Nah, itu baca 1 kali selesai, 2 kali selesai, 3 kali selesai supaya apa? Melekat di dalam pikiran kita. Kemudian setelah itu mintalah, lalu garis bawahi ya, apa sih yang ditekankan oleh Roh Kudus, atau garis bawahi dengan tinta merah gitu, atau dengan stabilo gitu ya. Ayat emasmu hari itu yang paling kamu favoritin deh, yang paling kamu sukai deh, yang kayaknya tek gitu loh, berbicara di dalam diri kamu. Duh, ini nih ayat yang mengingatkan aku hari ini, maka digaris bawahi. Di dalam Mazmur 119 ayat 34 mengatakan, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Jadi artinya kalau nggak ngerti kita nggak bisa pelihara. Jadi harus mengerti dulu. Nah, dengan mengerti kita harus membacanya berulang kali. Setelah berulang kali dari satu perikop, garisilah yang menjadi ayat-ayat khusus buatmu. Nah, fokuslah kepada ayat tersebut. Jadi semua tidak menyuruh juga nih kalian harus hafal semua ayat hari itu. Pelajaran aja kalian nggak hafal. Tapi sinetron Korea hafal semua. Oh, hafal mereka loh. 16 episode 20 50. Coba firman Tuhan dari ayat 1 sampai 10, aduh susah gitu ya. Nah, oke deh. Karena ini sifatnya tutorial yang praktis, jadi semua nggak menyuruh kalian untuk mengingat semua ayat. Garis bawahi ayat-ayat menjadi favorit kalian saat itu gitu.
ya. Kemudian selanjutnya renungkanlah. Ini bagian yang paling sangat penting. Merenungkan dengan apa? Bila perlu punya catatan khusus, punya buku khusus untuk mencatat tentang buku harianmu atau renungan harian saat teduh saat itu. Kemudian renungkan ayat yang di garis bawah itu, lalu tanyalah pada diri sendiri, Tuhan, kenapa ayat itu berbicara kepadaku hari ini ya? Pasti ada sesuatu nih yang Tuhan mau bicara denganku. Ayat itu mengingatkan kepadaku tentang hal itu. Lalu setelah firman Tuhan itu berbicara, apa ya yang harus saya lakukan ya di dalam ayat itu? Apa sih tuntunan Tuhan yang Tuhan ingin saya lakukan di dalam hidup saya? Contoh nih ya, semua kasih contoh. Misalnya kamu membaca di ayat di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Itu perikopnya bicara tentang dosa karena lidah. Ya. Kemudian tiba-tiba Tuhan ingatkan kamu di ayat 9 sampai 10. Semua akan bacakan ya, Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dan itu ayat yang sedang diingatkan Roh Kudus di dalam hati kita. Dan tiba-tiba matamu tertuju terus pada ayat itu dibanding ayat-ayat yang lainnya. Menjadi favorit dan menjadi ayat emas. Lalu garis bawahi itu ya, atau pakai stabilo. Oh, Tuhan berbicara hari ini kepadaku. Tapi kenapa ya Tuhan ya? Tuhan berbicara tentang hal ini kepada saya. Lalu ingat, oh iya, kemarin sore saya bertemu dengan teman saya, lalu saya mengajak dia menggosipkan teman yang lain gitu. Oh iya Tuhan, saya sudah bergosip tentang teman saya. Makanya Tuhan mengingatkan saya dosa karena lidah ini. Lidah kita bisa mengeluarkan berkat, bisa juga ngeluarin kutuk. Kutuk itu bukan hanya memaki-maki orang, bukan, tetapi menggosipkan orang, memfitnah orang, membicarakan orang lain, itu bukan urusan kita gitu loh. Lalu kita menggosipkan, oh iya ya Tuhan, saya sudah bergosip. Maka timbul kesadaran diri bahwa itu suatu hal yang salah, dan Roh Kudus ingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari itu. Lalu begitu kita mengoreksi diri kita, ya Tuhan itu dosa. Maka bukan hanya sekedar kita menyadari bahwa itu dosa, maka yang dilakukan adalah kita merefleksikan. Refleksinya secara pribadi, ya Tuhan, hari ini saya diajarkan, diingatkan tentang dosa karena lidah. Nah, ini yang direnungkan ini yang direnungkan semua ya. Saya berjanji, saya tidak akan memakai lidah saya untuk melakukan dosa. Nah, itu refleksinya. Apa yang direnungkan, apa yang harus dipraktekkan, apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam hidupmu. Gitu. Kemudian setelah itu harus berdoa. Panjang ya ceritanya ya. Iya dong. Tapi tutorial. Iya dong, 20 menit loh, 20 menit ya. Harus berdoa. Setelah itu doa. Pertama doa minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya karena saya sudah memakai lidah saya. Kemarin sore saya bertemu dengan teman saya bernama si B, lalu saya menggosipkan si C gitu. Ampuni saya Tuhan, saya sudah berdosa di hadapan. Kemudian mintalah Tuhan menguduskan lidah kita. Tuhan, kuduskanlah lidah saya untuk saya mampu tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga, Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan memakai lidah saya untuk menjadi berkat, melakukan dan mengatakan hal-hal yang positif bagi tentang diri saya, tentang orang lain, sehingga melalui hidup saya, melalui perkataan saya, maka nama Tuhan dimuliakan. Nah, seperti itu. Jadi kemudian setelah refleksi, doa, perlu tindakan. Yang terakhir adalah tindakan. Tadi kan
semua mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi ketika kita percaya dan ketika kita meyakini dan timbul kesadaran dalam diri kita untuk melakukan hal yang benar, maka kita membutuhkan satu tindakan, action gitu. What the next? Apa sih yang selanjutnya? Yaitu tindakan. Dari tahap pemikiran kita, doa kita, kontemplasi dengan Tuhan, maka kita perlu tindakan. Semua akan baca di dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Menjaganya artinya apa? Bertindak gitu loh, melakukan, mempraktekkan, menerapkan dalam hidup sehari-hari. Jadi apapun yang disingkapkan Allah hari itu dalam saat teduh kita di pagi hari, taatilah, lakukanlah. Karena bisa jadi itu pertama kata-kata penguatan dari Tuhan untuk kita bertobat. Yang kedua adalah kata-kata yang memotivasi kita untuk kita bangkit kembali dari keterpurukan kita. Yang ketiga bisa jadi itu petunjuk masa depan bagi kita. Petunjuk masa depan terutama bagi anak-anak muda, bagi engkau para remaja yang membutuhkan tuntunan di dalam hidupmu. Maka tuntunan firman Tuhan itu yang engkau baca pada hari itu menjadi petunjuk bagi masa depan yang engkau butuhkan. Maka terapkanlah ini supaya kita bertumbuh di dalam iman dengan benar dan juga sehat. Wih, luar biasa itu ya. Tutorial. Iya, komplit benar ya. Benar ya. Sangat bagus ya, bersyukur bisa dapat gimana cara bersaat teduh, karena supaya kita bisa tahu gitu, karena ya jangan-jangan di rumah kita nggak punya dapat contoh untuk saat teduh, di lingkungan kita nggak punya nggak ada yang bisa kita lihat kayak mana saat teduh, karena kita punya kehidupan masing-masing kan. Mungkin yang melalui saat tutorial ini bisa kita ngerti, oh rupanya saat teduh tuh berdoa, baca Alkitab, merenung, kemudian doa lagi. Wah, luar biasa ya. Nah, kasih plus dulu. Terima kasih semua untuk tipsnya, tutorialnya, dan juga materi-materi tentang saat teduh. Saya percaya kami akan sangat terberkati, anak-anak remaja sangat terberkati ya, yang notabene itu adalah sulit sekali saat teduh ya kan, bangun pagi aja susah, boro-boro saat teduh. Nah, hari ini kita bisa belajar sangat-sangat banyak mengenai saat teduh dan betapa pentingnya saat teduh, dan bahkan kita sudah belajar juga tutorial saat teduh ya. Ingat tuh ada tutorialnya, jangan makeup aja lu tontonin ya. Tutorial makeup aja lu tontonin, saat teduh kagak. Oke, ya semua, terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini yang sangat luar biasa, boleh memberkati kami. Saya juga rindu semua bisa berdoa untuk mengakhiri podcast kita hari ini, sharing kita hari ini untuk anak-anak remaja, biarlah boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan melalui saat teduh mereka hari demi hari. Pesan saya terakhir bahwa menghadapi era digitalisasi ini kan begitu banyak tawaran-tawaran yang menarik. Kalian bisa melihat, menyaksikan di YouTube apa saja informasi yang kalian butuhkan semuanya terpenuhi. Dan hati-hati itu juga mengisi ruang hidup kita terlalu banyak sehingga kita merasa tidak memiliki waktu untuk bersatu. Oleh karena itu, mari para remaja memiliki komitmen 20 menit sampai 30 menit di pagi hari untuk bersatu di hadapan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh para remaja Kristen dibekali dan memiliki landasan yang kuat untuk dapat melakukan petunjuk-petunjuk Tuhan bagi dirimu hari ini dan juga bagi masa depan ya. Oleh karena itu mari kita berdoa, dan semua rindu berdoa untuk kalian semuanya para remaja supaya menjadi generasi-generasi yang hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih hari ini kami berbincang-bincang mengenai saat teduh. Tuhan, Engkau menolong, tentu ini menjadi suatu pergumulan di dalam kehidupan para remaja di era digitalisasi, era yang begitu menyibukkan dan juga banyak tuntutan-tuntutan secara lahiriah terjadi dan diharuskan untuk dilakukan para generasi muda. Oleh karena itu Tuhan,
Kami berdoa Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kerinduan untuk para generasi muda memiliki waktu saat teduh, dapat berfokus dan menahan diri, memiliki komitmen yang sungguh-sungguh pada waktu bangun pagi hari, menyembah Tuhan, kemudian membaca firman-Mu dan merenungkan di dalam kehidupan setiap para remaja, sehingga tuntunan-tuntunan-Mu yang dibacakan setiap hari sungguh-sungguh ya Tuhan dapat membentuk karakter, membentuk pola pikir, dan membentuk setiap para remaja untuk dapat memuliakan Kristus dalam kehidupan mereka setiap hari. Bahkan ketika dewasa, firman-Mu akan bertumbuh semakin luar biasa, dan para generasi muda akan menjadi para generasi yang berprestasi, memuliakan Tuhan, bahkan menjadi terang bagi dan garam bagi sekeliling mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, Engkau yang memberikan firman-Mu, maka Engkau juga yang akan menumbuhkan di dalam kehidupan para generasi muda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bagi mereka Tuhan. Tuhan Engkau yang melindungi mereka daripada segala godaan-godaan, cobaan-cobaan yang membuat para generasi muda untuk enggan bersatu teduh. Tuhan Engkau menolong, Tuhan mengenyahkan semuanya, dan Tuhan yang memberikan hati yang murni untuk mereka dapat memulai kembali bersatu teduh sesuai dengan tutorial yang sudah disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, demikian teman-teman sekalian untuk podcast hari ini dengan tema santuy saat teduh cuy. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk semua yang boleh menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Oke, sampai ketemu lagi di podcast episode kesekian kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.